salah satu lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang berkembang di Nusa Tenggara Barat. Lembaga ini menyelenggarakan pendidikan dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Sahabat, ini pondok Marakita 5. Karena basisnya pondok, memang anak-anak ini juga tidak stay dalam arti mereka belajar dari rumah selama masa pandemi. Peralatan-peralatan yang dipakai pun adalah peralatan yang dimiliki oleh siswa, dan ini masih sangat terbatas. Dari lokasi yang cukup luas di SMK Marakita 5 ini masih sangat potensial untuk dikembangkan. Nanti kita lihat bagaimana SMK yang lain, di kompetensi yang lain yang dikembangkan oleh Marakita 5. Setelah ini kita akan sampai di kompetensi kesehatan yang dikembangkan oleh SMK Marakita 5. Mari kita lihat bagaimana peran SMK Marakita 5 lebih jauh di dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain. Di jenjang pendidikan menengah, Marakita 5 telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui SMK-SMK yang tersebar di berbagai pelosok Nusa Tenggara Barat. Dan Guru, bagaimana rencana pengembangan SMK Marakita 5 ke depan? Ya, ke depan ini kita berharap anak-anak ini kan terus terang saja ya, kita ada 16 SMK sekarang itu. Jadi ada SMK kesehatannya saya 2. Tadi kita sudah di SMK jurusan yang kita tuju tadi itu di Pemasaran. Jadi di sini ada SMK kita juga ada pertanian, ada peternakan, kemudian jurusan tata busana, tata boga, elektronik, komputer. SMK-SMK yang berbasis kesehatan dan IT juga menjadi salah satu yang dikembangkan. Dengan berbagai keterbatasan sarana, prasarana, dan peralatan praktek, SMK-SMK Marakita 5 terus berbenah untuk memenuhi standar yang dibutuhkan industri dan dunia usaha. Sahabat, ini tempat mereka menyimpan peralatan. Ini peralatan-peralatan yang terbatas dan sangat sederhana yang dimiliki oleh SMK Kesehatan Hamzar. Di sini ada tempat infus, lalu gunting kesehatan taruh di sini. Ya, ada satu tempat peralatan, spray. Ya, ini kondisi yang kita temukan di lapangan. Salah satu wilayah di timur Indonesia. Kelas berapa? Oke. Kelas 3. Kelas 3, kelas 12 ya. Iya. Kelas 12. Praktek di mana saja selama masa pandemi untuk belajar ini? Selama pandemi praktik di sekolah, kadang di kos juga. Oh, praktek di kos. Di kos di sekolah juga. Oke.
Apa saja yang dilakukan untuk praktek di kos? Kadang kita ngumpul sama Nancy, belajar ngumpul sama Nancy. Belajar ngimpus dan Nancy. Siapa pasiennya? Biasanya teman sendiri. Oh, biasanya teman sendiri. sering. Nah, kita berharap semua SMK ini punya laboratorium. Gitu. Nah itu yang kita harapkan ya. Cuma sekarang ini terus terang saja nih ya, ini dampak dari gempa itu. Ini bangunan kita ini atasnya hampir semua tidak bisa dipakai. Itu karena gempa. Jadi setelah 3 tahun yang lalu kita gempa sampai sekarang ini tidak ada bantuan untuk kita perbaiki gedungnya. Dan ke depan tentunya kita berharap supaya laboratorium itu memang suatu hal yang sangat niscaya ya di semua SMK itu. Karena kita berharap anak-anak ini betul-betul bisa praktek di tempat kita sendiri. Di sekolah belajar teori saja. Iya, Hmm. terus sama praktik juga. Apa kendalanya selama belajar di kesehatan? Misalnya kalau pembelajaran daring, misalnya apa kendalanya? Kadang paket data kendala. Paket data. Sinyal kalau di rumah kan. Ya, seperti yang terjadi di daerah-daerah remote area atau di wilayah yang terpencil, kendala sinyal, kendala kuota menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari. Ini perlu dipikirkan oleh para pengambil kebijakan agar kebijakan yang diambil untuk pendidikan di wilayah-wilayah terpencil bisa lebih mengakar dan berpihak kepada pendidikan masyarakat. Kesehatan selayaknya mendapatkan buku-buku referensi yang cukup. Dengan segala keterbatasan yang ada pun, kita lihat referensi buku kesehatan yang masih perlu kita lengkapi. Mari kawan-kawan industri, kawan-kawan dunia usaha, para pengambil kebijakan, kondisi ini kita lihat bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama, dan kita pikirkan bagaimana cara terbaik menyelesaikan keterbatasan ini agar gap pendidikan kawasan timur, tengah, dan timur Indonesia tidak terjadi dan mereka bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang setara. Peran Marakit Taklimat dalam pengembangan SDM khususnya di Nusa Tenggara Barat ini tidak dapat dilakukan lagi. Banyak sekolah-sekolah yang sudah dibangun dari sekolah pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. SMK Pertanian Marakit Taklimat di tengah pandemi belajar seperti ini. Dulunya ini adalah laboratorium, tapi tidak memiliki peralatan. Mari kawan-kawan, sama-sama kita pikirkan bagaimana membantu SMK Marakit Taklimat dalam pembangunan sumber daya manusia bidang pertanian dalam rangka mendukung ketahanan. Ini pekerjaan berat yang harus kita hadapi. Tidak hanya untuk Marakit Taklimat, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, ini kondisi yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Kita belum ke kawasan Indonesia bagian timur. Dapat dibayangkan bagaimana daerah-daerah mengembangkan kompetensi pertanian dengan peralatan seadanya. Tetap semangat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia
yang lebih unggul ke depan, lebih mampu bertahan dalam segala situasi sulit pembelajaran. Sentuhan kebijakan dan bantuan peralatan di seluruh kompetensi yang diselenggarakan perlu segera dipenuhi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dunia usaha dan dunia industri untuk bersama-sama mengembangkan potensi besar yang ada di seluruh sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Marakita. TKJ yang dimiliki oleh perguruan Marakita 5. Ini bisa dipergunakan oleh seluruh sekolah kita di sini. Kita lihat lab yang lain. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka belajar tentang sistem jaringan komputer di sini. Kita lihat lab pemesinan terpadu mereka. Sahabat Tristan, kondisi lab terpadu yang dimiliki oleh perguruan Marakita 5 khusus bidang otomotif juga di sini. Ini adalah ruang-ruang atau peralatan-peralatan yang digunakan oleh mereka, oleh anak-anak kita, dan belajar tentang otomotif atau pemesinan di sini. Sahabat Tristan, ini adalah laboratorium tata busana yang dimiliki oleh perguruan Marakita 5. Yang kali ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran semua siswa yang ada di sini maupun santri yang ingin belajar tentang busana di sini. Sahabat Tristan, dapat kita bayangkan bagaimana kondisi pendidikan di wilayah yang jauh lebih terpencil dari ini. Kita mengenal kawasan 3T, kawasan terpencil, terdepan, terbelakang. Dengan melihat kondisi sekolah yang ada di sini, dapat kita bayangkan bagaimana kondisi-kondisi sekolah yang lebih jauh, yang aksesnya jauh lebih sulit dari SMK-SMK yang ada di kawasan tengah Indonesia. Mari dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia, termasuk SMK-SMK yang ada di bawah perguruan Marakita 5, Nusa Tenggara Barat.